Baik Bu, sebelum itu perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Ali Sabana, saya semester 6 Bu. Jadi saya di sini adalah tugas mata kuliah penjas adaptif. Jadi di situ kami diminta untuk mewawancarai guru-guru yang mengajar terhadap anak difabilitas atau anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi kebetulan kan di sini Bu, saya mendapat informasi bahwasanya di sekolah ini memang bukan sekolah SLB, namun info yang saya dapat itu ada beberapa siswa yang mengalami hal kebutuhan khusus itu Bu. Jadi mohon maaf sebelum Bu, bukan maksud yang lain-lain, tetapi di sini hanya sekedar ingin mewawancarai dan mendapat informasi lebih yang bisa kami kembangkan di kampus kami atau di perkuliahan kami. Jadi Bu, izinlah Bu kita masuk ke wawancara ya Bu. Baik, sebelum itu Bu, sebelum kita mulai ke wawancara, mohon izin nama Ibu siapa Bu? Baik, perkenalkan nama Ibu Widya Ningsih. Oke, Bu Widya Ningsih. Ini manggilnya Ibu aja tuh pakai nama? Ibu aja. Ibu aja. Oke, baik. Jadi Bu izin Bu, pertanyaan pertama itu Bu, ada berapa kelas di sekolah ini Bu? Di sini tuh ada TK, ada SD. TK itu ada 2 kelas, SD ada 2 kelas. Sendiri 2 kelas. Iya. Itu dicampur di pembelajaran atau dipisah? Dipisah. Dipisah. Oke. Baik, kalau untuk anak yang berkebutuhan khusus tadi itu belajarnya dipisah atau digabung? Tetap digabung, cuman cara mengajarnya aja yang dibedakan nanti. Oh, berarti di kelas itu ada yang normal, ada yang normal lagi tuh itu bilang. Oke, baik. Jadi tadi kan Ibu bilang ada SD 2 kelas, TK 2 kelas. Iya. Jadi ada berapa jumlah siswa yang berkebutuhan khusus di sekolah ini? Di sini tuh ada 2 di kelas 1. Itu yang pertama dia Down syndrome, yang kedua dia autis. Iya. Berarti ada yang Down syndrome, ada yang autis. Iya. Yang autis tuh apa tuh Bu, autis? Autis itu dia yang suka marah, emosian. Kalau Down syndrome itu dia yang muka 1000, di mana aja dia sering kita lihat, di mana-mana ada itu. Ya, mungkin kayak kembar-kembar semua itu. Iya. Ya. Ibu, tadi kan sudah Ibu jelaskan, Ibu bilang tadi ada yang siswa Down syndrome, ada yang siswa autis. Jadi Ibu, bagaimana kalau di pembelajaran mereka kan gabung satu kelas, kan Ibu bilang tadi. Jadi Iya. metode pembelajaran, metode mengajar Ibu kepada siswa yang berkebutuhan khusus tadi bagaimana Bu di pembelajaran? Baik, itu untuk metode belajarnya kan, kita harus lebih sabar sama mereka, karena kan mereka berbeda sama yang lain kan. Iya. Terus kayak nanti kami sholat duha, sini kan sholat duha berjamaah gitu kan. Untuk khusus mereka itu dibedakan ruangannya. Iya. Nanti dikasihlah satu guru untuk ngajar mereka, biar mereka pun tahu tata cara sholat gitu kan. Jadi intinya harus saling sabar lah ngadepin mereka itu. Oke. Itu kan Ibu bilang sholat dipisah. Iya. Itu yang autis sama yang Down syndrome sama di satu ruangan atau dipisah juga lagi gitu? Untuk autis sama Down syndrome itu dipisah. Bisa. Karena kalau nggak nanti bisa berantem Bisa kan. berantem itu. Karena yang satu emosian, mungkin yang satu beda lagi sifatnya gitu. Oke. Baik. Jadi kalau kendala Ibu lah kalau untuk mengajar, pasti tidak mungkin Bu tidak ada kendala, pasti adalah kendala kesulitan dalam kita proses mengajar. Apalah kendala yang Ibu alami untuk mengajar siswa yang berkebutuhan khusus tadi Bu? Kendalanya itu nanti paling kayak orang tuh sering ribut gitu kan di kelas gitu Itu kan. yang berkebutuhan khusus tadi? Iya. Sering buat ada aja lah gitu kan, buat mereka susah memang diatur, cuman tetap harus sabar lah kita kan. Terus kalau misalnya orang tuh kayak main pasir gitu kan, main tanah atau ngorek-ngorek sampah gitu kan. Iya. Udah kita ikut juga gitu main sama mereka, kita korek juga tanah. Sambil kita jelasin lah sama mereka kan, bahwasanya kalau main pasir itu nggak baik, nanti bisa jadi sakit, banyak cacingnya gitu. Oke, baik. Jadi kalau kendala misalnya lah kan, ada nggak seperti kawan-kawan yang lain kayak mengejek gitu terhadap kan mungkin kan terlihat beda sendiri lah, ada nggak mereka ngejek-ngejek gitu?
Itu pasti tetap ada. Ada. Di situ nanti itulah peran guru Iya. untuk mereka yang untuk ada yang mengejek, ada yang apa nanti kan. Disitulah nanti memang harus betul-betul dijaga lah mereka supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan itu. Iya, baik Bu. Jadi tadi kan sudah Ibu bilang lah ada dua, Iya. ada yang Down syndrome, ada yang autis. Jadi Ibu, bagaimana kalau di pembelajaran mereka kan gabung satu kelas kan Ibu bilang tadi. Jadi Iya. metode pembelajaran, metode mengajar Ibu kepada siswa yang berkebutuhan khusus tadi bagaimana Bu di pembelajaran? Baik itu untuk metode belajarnya kan kita harus lebih sabar sama mereka karena kan mereka berbeda sama yang lain kan. Iya. Terus kayak nanti kami sholat duha sini kan sholat duha berjamaah gitu kan. Untuk khusus mereka itu dibedakan ruangannya. Iya. Nanti dikasihlah satu guru untuk ngajar mereka biar mereka pun tahu tata cara sholat gitu kan. Jadi intinya harus saling sabar lah ngadepin mereka itu. Oke. Itu kan Ibu bilang sholat dipisah. Iya. Itu yang autis sama yang Down syndrome sama di satu ruangan atau dipisah juga lagi gitu? Untuk autis sama Down syndrome itu dipisah. Bisa. Karena kalau nggak nanti bisa berantem Bisa kan. berantem itu. Karena yang satu emosian, nanti yang satu beda lagi sifatnya gitu. Oke. Baik. Jadi kalau kendala Ibu lah kalau untuk mengajar pasti tidak mungkin Bu tidak ada kendala, pasti adalah kendala kesulitan dalam kita proses mengajar. Apalah kendala yang Ibu alami untuk mengajar siswa yang berkebutuhan khusus tadi Bu? Kendalanya itu nanti paling kayak orang tuh sering ribut gitu kan di kelas gitu Itu kan. yang berkebutuhan khusus tadi? Iya. Sering buat ada aja lah gitu kan buat mereka susah memang diatur cuman kita harus sabar lah kita kan. Terus kalau misalnya orang tuh kayak main pasir gitu kan, main tanah atau ngorek-ngorek sampah gitu kan. Iya. Yaudah kita ikut juga gitu main sama mereka, kita korek juga tanah sambil kita jelasin lah sama mereka kan bahwasanya kalau main pasir itu nggak baik, nanti bisa jadi sakit, banyak cacingnya gitu. Oke, baik. Jadi kalau kendala misalnya lah kan ada nggak seperti kawan-kawan yang lain kayak mengejek gitu terhadap kan mungkinan terlihat beda sendiri lah, ada nggak mereka ngejek-ngejek gitu? Nah itu pasti tetap ada. Ada. Di situ nanti itulah peran guru Iya. untuk mereka yang untuk ada yang mengejek, ada yang apa nanti kan. Disitulah nanti memang harus betul-betul dijaga lah mereka supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan itu. Iya, baik Bu. Jadi tadi kan sudah Ibu bilang lah ada dua, Iya. ada yang Down syndrome, ada yang autis. Dengan baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, mungkin sedikit lebih mendalam gitu Bu. Iya. Jadi tadi kan Ibu sudah jelaskan kendala yang pernah Ibu alami lah untuk mengajar. Jadi ada tidak Bu sesuatu yang tidak diinginkan yang terparah Bu, yang menurut Ibu yang pernah Ibu alami untuk mengajar mereka Bu? Itu kalau selama saya mengajar ya Bang, diludahi itu pernah. Maksudnya diludahin gitu ya? Iya, diludahi terus tiba-tiba nanti mereka ngambil kayu atau ngambil sapu, tiba-tiba dari belakang mukul gitu Iya. kan. Terus nanti lempar pasir, tiba-tiba kayak nanti ngoyak-ngoyak buku, diserak-serai kelasnya gitu. Itu ada kayak emosi gitu Bu atau belum memarahi gitu? Kalau namanya emosi, namanya manusia pasti ada lah ya kan Bang. Emosi pastinya lah Bang. Iya. Tapi namanya mereka berkebutuhan khusus gitu kan Bang. Jadi kita pun harus sabar ngadepinya. Betul-betul harus sabar lah Bang untuk ngadepi mereka yang seperti itu gitu. Oke Bu, mungkin itu aja Bu yang dapat kita bicarakan Bu. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf mungkin ataupun bahasa atau perilaku saya selama saya baik dari datang tadi sampai saat ini mungkin ada yang tidak menyenangkan, saya mohon maaf. Mungkin sekian yang dapat saya wawancarain kepada Ibu Widya. Oke, sekian kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih. Salam olahraga.